Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Allah, Engkau yang memimpin hidup kami, dan Engkau yang menuntun kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat di dalam ketenangan dan di dalam damai yang Tuhan berikan. Dan pagi ini, Roh Kudus menuntun setiap kami hadir kembali dalam persekutuan doa pagi. Kami bersama-sama memuji nama Tuhan, dan kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang hadir bersama di tengah-tengah kami, membimbing dan menolong setiap kami, agar pembacaan dan perenungan firman Tuhan sungguh meneguhkan iman kami, sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran dan terang Tuhan. Inilah setiap kami ya Bapa, yang ngambil bagian dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami menyerahkan jam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema dari meja pajak ke meja perjamuan. Tema ini mau mengajak kita bagaimana kita diajak untuk memandang manusia. Bukan dengan penilaian-penilaian, tapi juga dengan kasih Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin ajak kita untuk sama-sama melihat sebuah film pendek dengan judul Get Service. Film ini bercerita tentang seorang pria yang menjalani harinya dengan penuh keluhan. Tapi semuanya berubah ketika dia menemukan atau ketika dia mendapatkan sebuah kacamata ajaib. Kacamata ini akan membuat dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Mari kita melihat film pendek ini sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, film singkat tadi mau mengingatkan kita untuk belajar melihat dengan mata yang berbeda. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Sesudah itu Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini, kita melihat ada beberapa tokoh yang berperan di sini. Ada Yesus, ada orang Lewi, ada orang Farisi, dan ahli Taurat. Yang pertama kita melihat Yesus. Dalam bacaan ini, Yesus melihat Lewi, seorang pemungut cukai yang dianggap pendosa besar, tapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Yesus tidak sekedar melihat seperti manusia melihat dengan matanya, tapi Yesus melihat dengan mata yang penuh belas kasihan. Ia bukan melihat dosa Lewi,
tapi dia melihat potensi kasih karunia yang ada dalam diri Lewi. Kalau Yesus mendekati orang berdosa, bukan karena dia mendukung perbuatan mereka, tapi Yesus mau menunjukkan bahwa mereka pun adalah manusia yang bernilai. Mereka tidak dibuang, juga tidak diabaikan. Yesus berbelas kasihan kepada mereka, dan Yesus mengajak mereka kembali kepada Allah. Karena itu, ketika Yesus hadir berjumpa dengan Lewi, Yesus memanggil, bukan menghakimi. Kata Yesus, "Ikutlah aku." Panggilan Yesus yang lembut ini telah mengubah arah hidup Lewi untuk selamanya. Bapak Ibu, kita belajar melalui pribadi Yesus. Pelayanan sejati itu dimulai ketika kita melihat orang lain seperti Yesus melihat. Yang kedua, kita akan belajar dari tokoh Lewi. Selama ini Lewi dilihat dengan kebencian dan kehinaan oleh masyarakat karena dia pemungut cukai. Dan bagi orang Yahudi pada masa itu, pemungut cukai itu disejajarkan dengan perempuan berzina, orang-orang berdosa. Dan karena orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang menjaga tradisi keagamaan, mereka berusaha juga menjaga dirinya dari pergaulan. Sehingga dengan orang-orang pemungut cukai gitu ya, Lewi ini juga mereka berusaha untuk tidak bergaul dekat. Mereka mungkin cukup melihat dari jauh, oh sana ada pemungut cukai. Tapi mereka tidak akan datang untuk ngajak ngobrol, apalagi ngajak makan, traktir makan, enggak gitu. Karena mereka berusaha untuk menjaga dirinya supaya pandangan masyarakat terhadap mereka sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang suci, orang-orang penjaga tradisi keagamaan itu tetap baik dan benar. Dan itu yang membuat mereka kemudian memberi cap gitu ya kepada pemungut cukai, dalam hal ini tokoh yang disebutkan Lewi sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, kita lihat tadi dalam bacaan kita, sebelum Lewi dipanggil, dikatakan di dalam bacaan kita, dia duduk di meja pajak. Meja pajak simbol di mana kehidupan kita berlangsung. Di sana juga ada ego kita yang ditunjukkan. Tapi di sana juga bisa muncul keserakahan dan pengkhianatan yang kita bisa tunjukkan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Dan meja pajak bagi Lewi tempat dia menagih, tempat dia sedikit memanipulasi, tempat dia juga bisa mengambil keuntungan. Itu meja pajak Lewi. Tapi di mata Yesus, ketika Yesus melihat Lewi yang sedang duduk di meja pajak, Yesus memandang bahwa Lewi sedang menunggu kesempatan untuk disembuhkan. Setelah bertemu dengan Yesus, Lewi pindah ke meja perjamuan. Saat Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi bangkit dan ia meninggalkan meja pajak, berpindah ke meja perjamuan. Di mana di meja perjamuan situ ada kasih, ada pemulihan yang dinyatakan. Di meja perjamuan Lewi belajar untuk berbagi. Dia belajar menyambut dan mengundang orang-orang lain untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Di meja perjamuan, di sana terjadi perubahan. Dari meja ego menjadi meja kasih. Dari tempat dosa menjadi tempat sukacita dan damai. Dari meja pengambilan berpindah menjadi tempat meja memberi.
perjumpaan dengan Yesus memindahkan Lewi dari pelayanan pada dirinya sendiri kepada pelayanan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan melihat yang ketiga, orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang ini sibuk mengeluh. Sama seperti film pendek kita yang pertama ya, gitu ya. Dia memulai hari dengan keluhan gitu ya. Karena mau antret belakang ada anak kecil yang tiba-tiba dia harus rem mendadak. Tiba di tempat parkir ada orang yang udah parkir duluan dan dia harus menahan napasnya. Masuk ke tempat mau makan pagi, antrinya juga panjang. Udah ngantri panjang, dia lagi udah bagiannya dia maju, ada orang masuk ngambil antriannya dia. Dia mengeluh. Memulai hari itu dengan keluhan. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sukanya menilai orang dari penampilan, dari status, dari penampakan di depan mata gitu ya. Apalagi kalau orang itu pernah buat salah. Udah makin masuk dalam daftar untuk bergosip. Jadi dosa-dosanya orang itu diceritakan. Makanya muncul pernyataan orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Kamu kan murid Yesus. Yesus itu kan guru yang diikuti banyak orang. Kenapa kalian gak bisa menjaga diri? Kenapa kalian gak bisa menjaga wibawa? Tapi yang menarik, karena Yesus memakai kacamata yang berbeda, maka Yesus juga memberi jawab yang berbeda. Jawaban Yesus bukan sebuah bentakan atau kemarahan, tapi justru mengajak orang Farisi dan ahli Taurat untuk berpikir ulang tentang apa yang selama ini mereka pakai untuk melihat dan menilai orang. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jawaban Yesus ini jawaban yang sangat berhikmat, yang membuat siapapun mendengar diajak untuk merenungkan kembali apa yang sudah mereka lakukan dan sudah mereka katakan. Bahwa selama ini orang Farisi dan ahli Taurat dalam cerita ini, mereka tidak pakai kacamata kasih dalam melihat orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak menunjukkan get it, kata film kita tadi ya. Sudahkah mengerti? Mereka tidak punya pengertian untuk itu. Mereka hanya memakai kacamata penghakiman. Dan karena itu mereka hanya melihat orang-orang di sekitar mereka, hanya melihat kesalahannya saja. Dan cepat mengeluh, lambat untuk berempati. Dari film singkat tadi kita lihat ketika pria itu memakai kacamata yang berbeda, gitu ya, dia mulai menumbuhkan empati dalam dirinya. Dan dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Dan dia mendapatkan gift service, kesempatan untuk melayani. Dan dia mengerti itu. Lalu dia mengambil kesempatan itu, mengajak anak kecil itu bermain bersama. Yesus juga mengajak kita untuk memakai kacamata kasih. Tanpa kasih, kita seperti orang Farisi. Cepat menilai, cepat menghakimi, lambat untuk memahami. Kita kehilangan kesempatan untuk melayani dan
kita juga kehilangan kesempatan untuk menjadi saluran kasih Allah dalam hidup ini. Tapi dengan kasih kita mulai melihat setiap orang sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan hari ini Yesus juga bertanya kepada kita, sudahkah kita mengerti? Get it? Sudahkah kita memahami? Sudahkah kita belajar melihat orang lain seperti Yesus melihat Lewi? Sudahkah kita berpindah dari meja pajak kita, tempat di mana kesibukan kita, ego kita, penghakiman kita, menuju ke meja perjamuan, di mana kasih dan pelayanan itu terwujud. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, melalui renungan singkat ini, saya ingin kita untuk pulang dengan membawa pesan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, kasih Tuhan mengubah cara kita memandang. Ketika kita melihat orang lain seperti Yesus melihat Lewi, maka kita akan berpindah dari meja pajak kita, tempat ego kita, tempat penghakiman kita, tempat penilaian kita, menuju ke meja perjamuan, tempat di mana kasih dan penerimaan itu terjadi. Kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kedua, ketika kita melihat dengan mata, membuat kita menilai. Tetapi ketika kita melihat dengan hati, membuat kita mengasihi. Mari kita pakai kacamata Yesus, agar setiap perjumpaan kita menjadi kesempatan untuk kita melayani, bukan menghakimi. Kita semua dalam hidup ini punya simbol meja pajak. Tempat di mana kita sibuk dengan diri sendiri. Tempat di mana kita kadangkala suka berkeluh kesah. Tempat di mana ego kita itu menunjukkan rupanya. Tapi kadangkala juga penghakiman kita lakukan. Namun Yesus selalu datang mendekat kita. Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, ikutlah aku. Ia ingin memindahkan kita ke meja perjamuannya. Tempat di mana kasih, pengampunan, pelayanan akan terus menjadi gaya hidup kita. Yuk Bapak Ibu, kita hidup sebagai orang yang get it, sudah mengerti, sudah memahami bahwa kasih Tuhan itu harus kita bagikan. Kacamata kita ketika kita memandang orang lain memakai kacamata Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami pagi ini, mengajar kami dan menghibur kami kembali melalui firman-Mu. Terima kasih karena sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan selalu memandang kami dengan mata yang penuh belas kasihan. Tuhan selalu datang mendekat kepada kami di tempat di mana kami berada, di tempat di mana kami bekerja, di mana kami hidup dan beraktivitas. Dan Tuhan mengajak kami untuk ikut dan masuk di dalam meja perjamuan Tuhan, di mana kasih itu dinyatakan, kebaikan itu diperlihatkan, dan hidup kami berubah. Tuhan tolong kami agar dalam perjalanan hidup ini, ketika kami menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan, Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak cepat menghakimi orang, kami tidak cepat menilai orang, dan kami mau memakai kacamata Tuhan, supaya setiap orang yang kami jumpai menjadi kesempatan di mana kami juga menceritakan kasih Tuhan, membagikan pengampunan Tuhan, menyentuh hati mereka, dan mereka juga menjadi
milik Kristus yang dipulihkan dan diselamatkan. Terima kasih penghiburan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Biarlah kami terus dikuatkan dan kami boleh terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih